Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruang virtual pada mata kuliah ilmu dakwah. Kali ini kita sudah sampai pada tatap muka hampir akhir, yaitu tepatnya pada kelompok 12. Untuk minggu depan berarti kelompok terakhir, kelompok 13 yang akan presentasi. Selanjutnya pada tanggal 10 kalau tidak salah, 10 Juni itu adalah jadwal UAS. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknis UAS pada mata kuliah ilmu dakwah. Mungkin untuk KPI 1, 2, dan 3 sudah pernah melakukan tugas lapangan pada semester kemarin pada mata kuliah ilmu hadis. Nah, untuk ilmu dakwah ini insya Allah hampir sama seperti itu, yaitu melaksanakan tugas lapangan, mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari selama ini. Hanya ada sedikit perbedaan berkenaan dengan tugas lapangan atau UAS antara semester sebelumnya dan semester sekarang. Akan saya share PowerPoint. Baik. UAS ilmu dakwah. Jadi teknisnya nanti setiap dari kalian membentuk kelompok. Kelompok yang terdiri minimal 1 orang, paling sedikit 1 orang, ya sendiri maksudnya. Dan paling banyak adalah 3 orang, maksimal 3 orang. Berarti boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang. Tidak boleh lebih dari 3, 4 orang tidak boleh. Maka bagi mungkin yang lokasi tempat tinggalnya sama, silahkan kalian membentuk kelompok sendiri. Kemarin sempat ada kejadian satu lokasi, satu daerah maksudnya, itu ada 4 anak. Kemudian, Pak, saya boleh nggak 4 orang dalam satu kelompok? Maka saya jawab tidak boleh lebih dari 3. Kalau mau 2 orang, 2 orang. Artinya sesuai dengan ketentuan minimal 1 orang, maksimal 3 orang. Tidak boleh lebih dari itu. Kelompok bebas memilih yang nomor 3. Nomor 3, kelompok bebas. Kalian mau memilih teman siapa saja. Asalkan masih dalam satu kelas yang sama. Contoh, KPI 1, nomor absen 1, nomor absen 10, nomor absen 20. Nggak masalah. Tapi kalau sudah beda kelas, dia KPI 1 ingin gabung dengan temannya KPI 2 karena mungkin satu daerah. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi harus tetap satu kelas untuk memudahkan nanti ketika input nilai. Jadi kalian setelah ini, setelah kelompok 12 presentasi, mungkin ada sebagian kelas yang kelompok 11-nya presentasi karena minggu kemarin berhalangan. Setelah selesai perkuliahan, ini kalian silahkan membentuk kelompok masing-masing atau menghubungi kelompok masing-masing. Tidak harus sesuai dengan kelompok presentasi, tidak harus.
bebas, kalian mau memilih siapa saja, mau memilih teman yang dekat, silahkan. Atau teman yang jauh juga nggak masalah, silahkan. Yang penting bisa berkoordinasi, menyesuaikan dengan tema. Misalnya, satu di Jember, satu di Madura. Kemudian mengambil tema yang sama, membentuk satu kelompok, yang satu meneliti di Jember, yang satu meneliti di Madura. Jadi tugas lapangan itu, ini untuk pengetahuan kelas MD1, kalian terjun ke lapangan, kemudian kalian mewawancarai minimal 3 orang. Minimal 3 orang itu siapa saja? Contoh, kita ingin meneliti tentang sebuah tempat wisata religi. Tempat wisata religi itu mampu memberikan sumbangsih ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Jadi dengan adanya tempat wisata religi tersebut, sehingga penduduk di sekitar tempat wisata itu mendapat penghasilan. Baik itu ada yang jadi tukang parkir, baik itu ada yang jualan, baik itu ada yang memfasilitasi transportasi, kemudian membuka penginapan kecil, maksudnya di rumah gitu, jasa penginapan. Nah, jadi dengan adanya tempat wisata religi tersebut, masyarakat sekitarnya mendapat peningkatan secara ekonomi. Nah, karena hal tersebut menarik, yang berkunjung ribuan per tahunnya, per bulannya mungkin ratusan, maka ini menarik untuk diteliti. Kenapa? Nah, maka kalian mendatangi tempat tersebut, kemudian kalian mewawancarai minimal 3 orang. Nah, kalau seandainya 3 orang, berarti yang pertama itu adalah pengelola pimpinannya, direkturnya atau ketuanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang kalian wawancari adalah pengurusnya. Mungkin sekretarisnya atau bendaharanya atau anggotanya, silahkan. Paling tidak bendahara itu juga penting karena kalian harus mencari data peningkatan pendapatan. Oh, ternyata dengan adanya wisata religi ini pendapatan masyarakat itu di tahun 2015 itu hanya 10 juta. Tahun 2016 meningkat menjadi 30 juta. Tahun 2017 meningkat lagi menjadi 70 juta. 2019 meningkat lagi menjadi 100 juta. Kemudian 2020 menjadi 120 juta. Itu nanti kalian membuat grafik. Pentingnya kalian mewawancarai juga terhadap bendaharanya atau orang yang mengetahui keuangannya. Nah, itu yang kedua tadi. Yang kedua. Yang ketiga, kalian mewawancarai masyarakat sekitarnya atau pengunjungnya. Benar nggak sih bahwa strategi atau manajemen yang dilakukan oleh pengelola ini meningkatkan pendapatan secara ekonomi masyarakat sekitar? Nah, kalian wawancara kepada masyarakat sekitar. Nah, jadi ketuanya, kemudian bendaharanya, kemudian masyarakat sekitarnya. Kalau perlu pengunjungnya juga. Maka saya sebut minimal 3 responden, 3 orang yang diwawancarai. Mau 4, 5, dan seterusnya lebih baik. Nah, kalau KPI 1, 2, 3 kemarin hanya asal wawancara saja. Nanti akan saya jelaskan, saya sudah sediakan template, ada teorinya, kemudian ada pertanyaannya, kalian tinggal menjawab saja. Jadi tidak perlu memikirkan lebih tentang teorinya bagaimana, apa yang saja yang ditanyakan, tidak perlu. Jadi ini namanya tugas lapangan. Judul, berkenaan dengan judul. Yang pertama, judul tidak boleh sama dengan judul semester lalu. Ini khususnya untuk KPI 1, 2, 3. Dulu ada yang meneliti tentang Taman Sundari. Nah, itu sudah dipakai, maka tidak boleh dipakai lagi. Ada yang meneliti tentang mobil listrik di sebuah pondok pesantren Nuris.
Itu sudah dipakai, tidak boleh dipakai lagi. Jadi judul harus berbeda, tidak boleh sama dengan semester yang lalu. Saya punya database, jadi ketika ada yang sama nanti akan terdeteksi. Jadi usahakan judulnya yang terbaru dengan kondisi sekarang. Karena 6 bulan yang lalu tentu berbeda dengan zaman sekarang. Kemudian yang kedua, tema harus sesuai dengan tema yang ditentukan. Tema yang ditentukan itu apa saja? Di sini akan saya share tema-temanya yang boleh digunakan. Ini. Paling tidak saya sudah menyediakan 10 contoh judul yang bisa kalian jadikan rujukan. 10 contoh judul ini terdiri dari beberapa kategori. Mulai dari kategori wisata, kemudian kategori lembaga amil zakat, kemudian kategori komunitas, dan sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalian boleh mengambil, ini contoh judul saja. Tempatnya tidak harus sama. Kalau lebih unik, lebih baik daripada tema yang ada di sini. Ini contoh. Wisata swadaya desa berbasis masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Studi kasus di desa Kutornon, Kecamatan Sukodono. Jadi di sini, di Sukodono ini ada tempat wisata. Tempat wisata ini menghasilkan pendapatan dan berpengaruh juga terhadap pendapatan masyarakat yang ada di Kecamatan Sukodono. Nah, maka judulnya Wisata Swadaya Desa Berbasis Masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, studi kasus di Desa Kutornon, Kecamatan Sukodono. Nah, di sini ada 2 variabel. Variabel pertama atau disebut dengan X1 itu adalah wisata swadaya desa berbasis masyarakat. Wisata yang berbasis masyarakat. Nah, ini X1, variabel 1. Variabel 2 meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, variabel 1 ini wisata tadi memberikan dampak yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat. Nah, jadi terdiri dari 2 variabel. Ini kategorinya kategori tempat wisata. Nah, jadi kalian bisa mencari sebuah tempat wisata, kemudian tempat wisata itu ternyata mampu memberikan penghasilan kepada masyarakat di sekitarnya. Bahkan ada juga tempat wisata yang dia itu didirikan oleh sebuah komunitas biasanya. Komunitas masyarakat yang ada di desa tersebut. Karena di situ ada hutan ya, kemudian banyak yang datang. Ini ada satu contoh, jadi ada klub Pajero mobil, kan mobil Pajero itu mahal dan orang-orang yang menggunakan Pajero itu pasti kaya raya. Nah, ini ada komunitas Pajero Sport terdiri dari 100 orang, kurang lebih seperti itu, selalu datang ke sebuah desa. Nah, desa itu memiliki tempat seperti hutan gitu, alam, wisata alam. Kemudian akhirnya komunitas di desa tersebut berinisiatif, ayo kita buat tempat wisata saja. Akhirnya dibuatlah tempat wisata. Di situ didirikan warung-warung, tempat kopi, tempat makan, rumah makan, kemudian ada tukang parkirnya. Akan ada penghasilan untuk tukang parkir, ada penghasilan untuk warung-warung tadi, mungkin toilet, ada penghasilan untuk ketika orang mau ke toilet bayar misalkan 2.000. Kemudian selain itu tempat penginapan yang jauh,
Kan Pajero Sport tidak hanya daerah Jember ya. Ada yang mungkin datang dari Surabaya, dia klub Pajero di sana, kemudian ingin touring ke sini, datang nggak mungkin pulang kan, akhirnya menginap. Akhirnya ada penghasilan untuk penginapan bagi warga. Nah ternyata dalam satu tempat wisata itu dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Dan itu tidak hanya satu dua, banyak sekali dampaknya. Sehingga ketika ekonomi masyarakat itu membaik, pemasukan rutin per bulan, maka dia bisa hidup. Maka dia bisa mengembangkan usahanya. Dulu yang dia mungkin mustahik atau penerima zakat, ketika sudah ada penghasilan bulanan dari tempat wisata tersebut, per bulan 5 juta, mungkin bahkan 7 juta. Sehingga dia statusnya berubah atau beralih menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, bukan lagi orang yang menerima zakat. Nah, sebenarnya banyak sekali hal-hal tersebut di sekitar kita. Hanya saja mungkin kita kurang peka terhadap hal-hal tersebut. Maka sebagai mahasiswa, apalagi yang sudah mempelajari ilmu dakwah, nah di dalam dakwah itu ada metode, kita sudah mempelajari metodologi ilmu dakwah. Nah, teori-teorinya dakwah itu bagaimana, dan akan kita aplikasikan. Nah, di antara dakwah itu ada yang berkenaan dengan pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada yang berkenaan dengan manajemen, bagaimana memanage sebuah tempat wisata religi, dimanage dengan baik sehingga mampu memberikan penghasilan secara ekonomi. Nah ini boleh kalian tiru judul ini. Contoh, ini contohnya berarti wisata swadaya desa berbasis masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, studi kasus. Nah, ini di desa X, kalian rubah sesuai daerah kalian, kecamatan X. Jadi kalian satu kelompok mencari, di mana ya ada, mungkin ada wisata baru ini. Di dekat-dekat kampus itu ada kebun binatang baru. Apakah itu dibangun oleh sebuah komunitas ataukah dari Pemda? Nah, biasanya kalau Pemda itu akan bekerja sama dengan masyarakat yang ada di desa tersebut, sehingga masyarakat desa tersebut penghasilannya semakin meningkat. Nah, itu bisa diteliti. Atau tempat wisata-wisata yang lain. Mungkin ada yang tinggal di Banyuwangi, apalagi Banyuwangi sangat banyak sekali wisata. Di Lumajang ada juga. Kemarin yang Sundari itu daerah Lumajang. Di Madura, insya Allah banyak. Nah, ini yang pertama. Kalau kategorinya wisata yang ingin diambil. Kemudian, contoh yang kedua. Contoh judul yang kedua. Strategi Koperasi Asosiasi Handicraft Jember, Indonesia, AHAJI, dalam mengembangkan home industry bagi masyarakat di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Nah, ini kategorinya UMKM, temanya tentang UMKM. Ada sebuah komunitas atau pengusaha, boleh, dia membuat sebuah handicraft dengan memberdayakan masyarakat di Balung, yaitu di Desa Tutul. Masyarakat itu diajak, karena mungkin kalau ibu-ibu itu banyak di rumah, di Desa Tutul itu. Nah, daripada di rumah, hanya mengerjakan rutinitas, diajak membuat handicraft. Kemudian dibuatlah handicraft itu, dan dijual, tidak hanya di Jember, di luar Jember juga. Bahkan bisa diekspor. Apalagi zaman sekarang sudah ada toko online, bisa dipasarkan di Tokopedia atau Shopee atau yang lain sebagainya.
Nah, itu menarik untuk diteliti. Di sini ada dua variabel. Variabel pertama, strategi koperasi Asosiasi Handicraft Jember AHJ. Kalian bisa juga merubah misalkan strategi komunitas komunitas pemuda atau komunitas, kalau misalkan nggak ada namanya atau dia pengusaha, strategi PT apa dalam mengembangkan home industry, atau bisa juga langsung pengembangan home industry, kemudian dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tutul, Kecamatan Kabupaten Balung, Jember. Nah, ini kalian bisa diolah sesuai lokasi yang ingin kalian teliti. Nah, strategi X dalam mengembangkan home industry bagi masyarakat Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Nah, berarti ini desanya sama kecamatannya ini ganti sesuai tempat penelitian kalian. Dalam meneliti itu ada dua. Peneliti yang mana dia diketahui sebagai seorang peneliti. Artinya ketika datang ke tempat, ke objek, ke lokasi, dia memperkenalkan diri bahwa saya ini peneliti. Yang kedua, peneliti, dia tidak diketahui bahwa dia itu seorang peneliti. Dia datang ke situ, basa-basi, kemudian mewawancarai tanpa sadar orang yang diwawancara itu bahwa yang bertanya itu seorang peneliti. Ya mungkin kalian bisa mengaku sebagai mahasiswa, kemudian ingin mempelajari tentang bagaimana membuat usaha, sebuah usaha seperti itu. Nah, yang kedua ini lebih baik tanpa diketahui responden bahwa dia seorang peneliti, karena biasanya hal semacam itu bisa mencari data lebih banyak lagi. Ada dalam metode penelitian itu istilah snowball. Snowball itu bola salju. Snow, salju, ball itu bola salju. Maksudnya apa? Ketika mengajukan pertanyaan kepada responden, kepada seseorang pengelola, kemudian pengelola tersebut menjawab. Dari jawaban tersebut dibuat pertanyaan lagi, dijawab lagi. Dari jawabannya dibuat pertanyaan lagi. Ini udah berdiri berapa tahun ya? Ini dari tahun 1950. Loh, dari 1950, wah sudah lama sekali ya, 50 tahun yang lalu. Itu bagaimana kok bisa berdiri usaha semacam ini? Oh ya, dulu yang mendirikan kakek saya, kakek buyut misalnya. Kakek buyut dengan kakek buyut Anda itu seorang apa? Jadi pertanyaannya itu nyambung terus, seperti bola salju yang menggelinding. Nah, itu yang baik, yang bagus. Jadi tekniknya teknik snowball. Meskipun kita memiliki rancangan, tetapi setiap ada jawaban dari responden, dibuat pertanyaan lagi, dibuat pertanyaan lagi, dibuat pertanyaan lagi. Ini jika kategorinya yang ingin diambil berkenaan dengan UMKM. Variabel pertama, strategi koperasi Asosiasi Handicraft Jember. Kemudian variabel kedua, mengembangkan home industry. Bisa juga kalian menggunakan atau mengolah menjadi dua variabel yang lain, home industry dalam meningkatkan perekonomian. Jadi nanti ketika kalian mencantumkan variabel meningkatkan perekonomian, maka kalian harus memiliki data. Paling tidak 5 tahun pemasukan terakhir dari tahun 2021 misalnya, tahun 2020, tahun 2019, tahun 2018, 5 tahun ke belakang. Kemudian contoh yang keempat, judul yang keempat. Pengembangan desa pesisir melalui pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat pesisir Desa Weringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Nah,
sini ada tempat wisata yang memanfaatkan kekayaan alam, yaitu hutan mangrove itu, yang dilakukan oleh masyarakat desa Waringin Putih. Nah, ini satu variabel. Ini satu variabel kurang, karena ketentuan kita nanti akan ada 2 variabel, maka diolah menjadi pengembangan desa pesisir melalui pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat pesisir untuk meningkatkan ekonomi. Nah, jadi paling tidak harus ada 2 variabel. Kemudian contoh yang lain. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Lazisnupreneur, zakat produktif oleh Lazisnu Lumajang. Jadi ada lembaga amil zakat yaitu Lazisnu di Lumajang memiliki program namanya Lazisnupreneur. Nah, dalam program Lazisnupreneur yang dilakukan oleh Lazisnu Lumajang ini memberdayakan masyarakat yang ada di Lumajang atau memberikan pekerjaan, sehingga dengan pekerjaan tersebut masyarakat memiliki penghasilan. Dengan penghasilan yang ada, maka masyarakat memiliki pemasukan rutin tiap bulannya. Nah, dengan begitu, maka masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Ini temanya atau kategorinya, kategori pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Nah, jadi kalau nomor 1 tadi kategorinya wisata, kategori wisata yang dilakukan oleh masyarakat atau yang dilakukan oleh misalkan Pemda bekerja sama dengan masyarakat. Sebuah tempat wisata yang menghasilkan uang, meningkatkan ekonomi masyarakat. Kategori yang kedua, UMKM. Misalkan pengusaha membuat sebuah karya, handicraft tadi, atau mungkin pengusaha membuat produksi kerupuk misalnya. Kemudian memberdayakan masyarakat di sekitar desa tersebut, sehingga masyarakat memiliki penghasilan bulanan dari kerupuk tersebut. Karena dia menjualnya keluar kota dalam jumlah yang besar. UMKM, kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, lembaga amil zakat. Nah, lembaga amil zakat itu, kalau kalian teliti, memiliki banyak sekali program. Pasti diantaranya ada program pemberdayaan. Nah, pemberdayaan yang dilakukan itu bagaimana kalian tanya secara detail. Kemudian, judul yang ke-6. Judul ke-6, kategori yang keempat. Contohnya, penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Jadi, memanage manusia atau memanage karyawan dengan manajemen yang baik akan mampu dampaknya meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut. Ini ada 2 variabel. Memanage karyawan, ini variabel pertama, dampaknya meningkatkan kinerja karyawan. Lebih semangat lagi karyawan untuk bekerja. Lebih produktif lagi karyawan. Nah, ini boleh berkenaan dengan manajemen, memanage. Karena ketika manajemen yang dilakukan itu bagus, mampu akan meningkatkan kinerja. Kinerja bagus, produktivitas semakin tinggi. Produktivitas semakin tinggi, maka hasil dari pekerjaan juga akan semakin banyak. Dampaknya akan semakin besar. Kategori yang keempat ini berarti SDM. Nah, ini yang kolom C ini kategorinya. Yang keempat SDM. 7 contohnya, analisis strategi total quality management. Jadi ada strategi total quality management yang diaplikasikan di Pondok Pesantren Darun Najah. Itu juga boleh. Jadi
Ini masih berkenaan dengan manajemen SDM. Ini masuk kategori yang keempat. Kemudian selanjutnya contoh judul ke-8. Sekolah perempuan dalam memberdayakan masyarakat, studi kasus pada sekolah perempuan Jember. Ini isinya itu berkenaan dengan pelatihan. Misalkan dalam sebuah desa itu ada pelatihan. Nah, pelatihan itu ditujukan kepada perempuan-perempuan di desa tersebut. Maka ini bisa diteliti juga. Kemudian nomor 9, pelatihan keterampilan membatik untuk pengembangan warga binaan pemasyarakatan WPP di Lapas 2A Banyuwangi. Jadi ini juga pelatihan. Kemudian 10, analisis strategi dakwah dalam meningkatkan kuantitas jamaah masjid. Nah, strategi dakwah yang mana strategi yang bagus ini dampaknya jamaah masjid itu semakin meningkat, semakin banyak orang yang ingin berjamaah di masjid tersebut. Bagaimana strateginya? Oh, strategi saya setiap subuh ada pengajian misalnya. Setelah pengajian diberikan makanan misalnya. Kemudian setelah itu ada anak-anak penghafal Quran, dikelola dengan baik, diajari, dan gratis, tidak ada biaya misalnya. Itu kan strategi. Nah, sehingga masyarakat senang dengan adanya manajemen masjid tersebut. Sehingga orang tua sadar dan mau banyak berjamaah di masjid tersebut. Nah, ini objek penelitiannya itu di sebuah masjid. Kemudian yang ke-11, strategi pengelolaan Yayasan Az-Zahra Rumah Kita Kriya Mangli Indah Jember dalam mencapai tujuan dakwah. Jadi ini objeknya itu sebuah yayasan di Mangli, yaitu Yayasan Az-Zahra. Kemudian apakah yayasan ini mengelola sesuai dengan tujuan dakwah atau tidak? Berapa persen yang tercapai dari tujuan dakwah? Itu juga boleh. Jadi setidaknya ada 8 maaf bukan 8, 11. Setidaknya ada 11 judul yang dapat kalian gunakan. Pilih salah satunya. Satu kelompok, satu judul. Satu kelompok maksimal terdiri dari 3 orang. Satu kelompok maksimal 3 orang, boleh 2 orang, boleh 1 orang. Dan satu kelompok, satu judul. Kemudian dari judul-judul ini, di sini saya cantumkan ada nilainya. Yang nomor 1, judul nomor 1 itu nilainya 5. Karena menantang dan layak untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal. Berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi real, hasilnya real. Ada perubahan antara masyarakat yang sebelumnya penghasilannya kecil menjadi besar. Maka poinnya ini besar 5. Dan lebih sulit tentunya daripada yang lain. Kemudian judul nomor 2 ini juga 5. Strategi Koperasi Asosiasi, yaitu UMKM membuat sebuah karya, sebuah produk untuk dijual di luar Jember dan dia memberdayakan masyarakat yang ada di desa tersebut. Itu nilainya secara judul 5. Bagus. Nah, jadi ini dengan skala Likert ya, 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau kalian di Shopee atau Gojek atau Tokopedia itu kan ada bintangnya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, bintang 5 ini bintang yang paling tinggi. Artinya judulnya sudah bagus sekali. Kemudian nomor 3, pariwisata dan peningkatan ekonomi keluarga. Di kasus pengembangan home industry. Ini juga bagus, termasuk dalam kategori wisata, home industry di sebuah wisata religi. Dia juga masuk dalam kategori UMKM. Maka nilainya secara judul paling tinggi, 5. Menarik dan layak untuk diterbitkan.
Kemudian yang keempat, pengembangan desa pesisir melalui pemanfaatan hutan mangrove. Ini juga menarik dan bagus dan menantang untuk diteliti. Jika mendapat data yang cukup, yang banyak, maka akan lebih baik lagi. Secara judul sudah 5. Jadi penilaian nanti selain dari judul, juga dari konten isinya. Akan saya lihat, saya baca satu-satu. Nah, nanti pengumpulannya per kelompok. Pengumpulan per kelompok, tidak per orang. Kelompok tersebut nanti di file Word-nya mencantumkan namanya si A, si B, si C. Judul kelima, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Lajenpreneur. Ini juga bintang 5. Karena mampu memberikan sumbangsih terhadap masyarakat yang kurang mampu. Kemudian, judul nomor 6. Penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Misalkan penelitian dalam sebuah kantor. Bagaimana manajemen yang dilakukan oleh pimpinannya sehingga kinerja bawahannya itu semakin meningkat. Ini hanya bintang 3. Artinya secara judul ini kurang menantang, kurang ada dampak yang besar, tetapi masih boleh untuk diteliti. Kemudian nomor 7, analisis strategi total quality management SDM di Pondok Pesantren Darun Najah. Ini penelitian yang dilakukan di sebuah pondok pesantren. Karena cenderung lebih mudah, maka secara judul bintangnya 3. Artinya ketika kelompok ini memilih judul seperti ini atau objek di sebuah pondok pesantren hanya sekedar ingin mengetahui strategi manajemen saja, maka secara judul hanya 3 nilainya dari 5. 3 dari 5. Kemudian kalau meneliti tentang nomor 8, judul nomor 8, pelatihan sekolah perempuan atau pelatihan membatik, itu bintangnya hanya 2. Karena pelatihan itu cenderung lebih mudah dan tidak berkesinambungan biasanya. Artinya tidak memberikan dampak yang lebih besar daripada pemberdayaan masyarakat. Kemudian nomor 10, analisis strategi dakwah dalam meningkatkan kualitas jamaah masjid. Meneliti di sebuah masjid. Ini boleh, tetapi bintangnya hanya 1. Karena lebih mudah dalam meneliti atau mencapai lokasi. Kemudian 11, strategi pengelolaan yayasan. Jadi meneliti bagaimana yayasan ini mengelola dengan manajemen yang baik. Itu boleh secara judul untuk diteliti. Kemudian nilainya hanya bintang 1. Nah, bintang 1, 2, 3, dan 5 kalian bisa memilih salah satu dari 11 judul ini. Nah, kalian bisa menentukan berembuk dengan kelompok kalian masing-masing. Jika kalian ingin konsultasi ke saya, silahkan chat WA. Kemudian insya Allah akan saya beri saran yang sesuai dengan ketentuan kita. Paling tidak kategorinya sesuai dengan yang ada di sini. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Artinya judul tolak. Baik. Selanjutnya ke PowerPoint lagi. Bebas memilih tema yang mana saja. 1 sampai 11 tadi kalian boleh memilih salah satunya. Judul harus 2 variabel. Nah, tadi sudah saya contohkan. Jadi ada variabel X1, variabel X2. Misalkan sebuah komunitas handicraft. Kemudian ini X1, variabel 1, memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi. Nah, ini namanya variabel 2. Dampaknya itu variabel 2, peningkatan ekonomi. Kalau judulnya peningkatan ekonomi, berarti harus ada grafiknya. Tahun 2015 penghasilan berapa, perkiraan saja dan global saja, tidak perlu rinci.
global misalkan 50 juta, 2016 60 juta, 2017 70 juta, 2018 90 juta, 2020 110 juta misalnya. Jadi ada peningkatan grafiknya. Kalau misalkan tadi manajemen masjid terhadap peningkatan kuantitas jamaah masjid, nah, berarti manajemen masjidnya itu variabel 1, peningkatan kuantitas jamaah masjid ini variabel 2. Maka peningkatan kuantitas jamaah masjid ini datanya harus disebutkan. Dari sebelumnya itu berapa? Bulan Januari hanya 10, Februari itu sudah 20 subuhnya misalnya. Maret 30, April 40, Mei 50 jamaah. Jadi ada peningkatan, itu ada grafiknya. Datanya harus dapat dari responden. Kalau keuangan biasanya ke bendahara. Kalau tadi kuantitas jamaah masjid berarti ke ketua takmirnya juga bisa atau pengurusnya. Ini berkenaan dengan judul. Kemudian teori dan jawaban. Di template sudah disediakan teori yang bisa digunakan. Jadi saya sudah menyiapkan teori untuk kalian gunakan di lapangan. Kalian tidak perlu mencari teori lagi. Kalian tinggal bertanya kepada responden. Dari teori tersebut sudah saya sediakan pertanyaannya yang harus kalian jawab. Nah, kemudian dijawab jawaban di warna kuning. Jawaban sesuai dengan kondisi lapangan. Responden minimal 3 orang. Ini saya share contoh dari template-nya. Ini contoh template. Jadi nanti template-nya itu akan saya share. Insya Allah malam inilah. Ada ini yang kategori tempat wisata. Wisata swadaya, desa berbasis masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Studi kasus di desa X, kecamatan X misalnya. Kelas misalnya KPI 1, anggota si A, NIM-nya berapa? 2019 misalnya 2019. Nah, si A ini mengerjakan misalnya 70% dari tugas ini. Si B NIM 2019-2020 mengerjakan hanya 20% dari tugas ini. Si C NIM 2019-2021 mengerjakan hanya 10% dari tugas ini. Nah, itu nanti dicantumkan secara jelas. Responden dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian, tulis alamat dengan rinci. Misalkan wisata Siti Sundari. Wisata Siti Sundari. Alamatnya apa? Jalan apa bla 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 bla. Tulis detail. Responden. Respondennya si atau Pak A, jabatan ketua atau direktur lah, direktur tempat wisata atau wisata Siti Sundari. Kemudian orang kedua yang diwawancarai Pak B, jabatannya sebagai bendahara misalnya. Kemudian Pak C, jabatannya sebagai masyarakat atau penjual pecel. Jika ada lagi Pak D, jabatan sebagai tukang parkir. 5, Pak E, jabatan sebagai pengunjung. Nah, jadi minimal 3 respondennya.
karena satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, kan nanti bisa bagi tugas. Si A itu ke ketuanya, si B ke bendaharanya, si C kepada penjual nasinya, penjual pecelnya, atau ke pengunjungnya. Jadi bisa bagi tugas. Nah, itu dicantumkan di sini. Kemudian selanjutnya. Di sini sudah ada yang berwarna kuning dan sudah ada yang berwarna putih. Pertanyaan wajib. Nah, yang harus dijawab. Bagaimana awal mula berdirinya tempat wisata ini? Jawabannya, jadi kalian tinggal menulis saja di sini. Tempat wisata Siti Sundari berdiri pada tahun pada tahun 1940 misalnya. Didirikan oleh Bapak Ahmad Muhammad misalnya. Kemudian bersama komunitas apa, terus ini dinarasikan dalam bentuk paragraf. Ini tulis terus paragraf. Udah, jawaban nomor 1 selesai. Jawaban nomor 2, siapa penemu inisiator wisata ini? Bapak Ahmad Muhammad, seorang pengusaha. Jadi kalian menjawabnya tidak harus nomor 1, 2, 3 sebagaimana pertanyaan yang ada di sini. Tapi kalian membuat langsung dinarasikan, diolah bahasanya seperti tulisan artikel. Kalian menjawabnya tidak seperti tanya jawab soal ujian, tapi kalian menjawabnya sudah dalam bentuk paragraf yang dinarasikan. Tidak harus urut menjawabnya, tetapi harus lengkap. Semua pertanyaan harus ada data di bawahnya. Kalian isi jawabannya di kotak warna kuning. Kemudian berapa pengunjung? Setiap bulan pengunjung mencapai 1.000 orang. Kemudian dijelaskan secara rinci. Diolah kata-katanya sebaik mungkin. Dari hasil wawancara kepada ketua, pengurus, dan pengunjung. Jika pada semester sebelumnya KPI 1, 2, dan 3 membedakan jawaban antara ketua, jawaban kepada pengurus, jawaban dari pengunjung, dibedakan karena waktu itu saya mintanya hanya data mentah saja. Nah, pada tugas ini tidak dibedakan, semua langsung digabung jadi satu. Jadi kalian olah hasil wawancara dari ketua, hasil wawancara dari bendahara, hasil wawancara dari pengunjung, kalian olah, kemudian kalian narasikan. Kalian buat kata-katanya sebagus mungkin, sepanjang mungkin, sedetail mungkin. Karena minimal mengumpulkan 20 halaman. Ini secara teori dan pertanyaan itu sudah 8 halaman ya. Jadi paling tidak minimal 20 halaman. Itu sudah harus ada datanya. Kalau lebih dari 20 halaman, 25 misalnya, lebih baik lagi, 30 lebih baik lagi datanya. Datanya ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Bukan nyomot dari internet. Atau ngambil dari buku, tidak. Karena yang diminta adalah tugas lapangan. Data di lapangan itu bagaimana. Tapi kalau seperti berkenaan dengan lokasi wisata, bagian utara berbatasan dengan mana, timur berbatasan dengan mana, kalian ini bisa mencari di
Google Map atau di Wikipedia, datanya diobservasi di internet boleh kalau untuk hal yang ini. Tapi untuk hal yang lain seperti jumlah pengunjung, profil tempat wisata, sebaiknya ditanyakan kepada responden terlebih dahulu. Jika jawaban dari responden dikira kurang lengkap, kalian boleh menambahkan tambahan referensi dari internet. Baik, kemudian ini contohnya. Saya sudah masukkan teorinya. Komponen wisata meliputi fasilitas-fasilitas yang terlibat, bla 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 bla. Kalian bisa baca, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 komponen. Nah, pertanyaannya, apakah tempat wisata tersebut memiliki 7 komponen wisata ini? Nah, ini kalian jawab. Tempat wisata Siti Sundari ini memenuhi 7 komponen tempat wisata karena memiliki fasilitas transportasi, hotel, kemudian fasilitas umum dan sebagainya. Nah, ini teorinya itu kalian baca dulu. Jadi nanti ketika kalian bertanya ke responden, kalian memiliki bahan. Dan di sini sudah saya sediakan pertanyaan-pertanyaannya yang harus dijawab. Nah, kalian tinggal menarasikan di sini. Pak, kalau seandainya saya ingin lebih berinovasi, saya ingin menanyakan hal yang tidak ada di teori, boleh, lebih baik lagi. Jadi, kalau di skripsi, itu ada namanya data dan analisis. Data dan analisis itu berisi tentang wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, dari teori yang kita miliki, kita susun pertanyaan-pertanyaan, kita tanyakan kepada responden. Nah, kalau seandainya dengan cara snowball tadi ya, bola salju, ada jawaban dari responden, kemudian kita ingin tanyakan hal yang lain yang tidak ada di teori, itu namanya temuan penelitian. Temuan penelitian. Nah, temuan penelitian ini jika misalkan memiliki banyak temuan, itu lebih baik lagi. Nah, saya bilang tadi minimal 20 halaman. Dengan format yang ada di template, jarak spasinya 1, bukan 1,5. Jadi template ini tidak usah dirubah-rubah, kalian tinggal isi saja sesuai yang diminta. Yang ada di teori, pertanyaan-pertanyaan sudah ada di situ. Nah, kalau seandainya ada yang di luar teori, maka kalian lebih baik lagi mendapatkan data tersebut karena dapat disebut sebagai temuan penelitian. Di bawah lagi, ini ada teori tentang jenis-jenis wisata. Apakah wisata alam, ziarah, budaya. Oh, tempat wisata Siti Sundari itu termasuk dalam tempat wisata alam karena memiliki alam, bla dijelaskan ringkih. Nah, sehingga terjawablah teori ini sedetail mungkin, sepanjang mungkin, sebagus mungkin. Nah, perencanaan partisipatif. Nah, ini teorinya, kalian tinggal mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, ini contoh dari template. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Teori dan jawaban ini sudah. Jawaban sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kondisi di tempat penelitian. Itu kalian jawab sesuai kondisi di lapangan. Pengumpulan. Pengumpulan nanti dalam format Word. Microsoft Word. Kemudian minimal 20 halaman. Tidak boleh kurang dari itu. Template jangan dirubah. Template tadi sudah saya sediakan, teorinya sudah ada, pertanyaan juga sudah ada, kalian tinggal mengisi jawabannya di kotak yang warna kuning. Jika satu orang terdiri dari 3 kelompok, nanti akan ada persentase mengerjakannya. Tadi saya contohkan, si A NIM-nya berapa, mengerjakan berapa persen, misalkan 40%. Si B NIM-nya berapa, mengerjakan 30%.
si C NIM-nya berapa mengerjakan 10%. Nah, jadi nanti kelihatan yang benar-benar berusaha itu siapa. Kalau misalkan 3 orang ini sama-sama terjun bareng, berarti si A 33,3%, si B 33,3%, si C 33,3%. Artinya semuanya dikerjakan bersama-sama. Jadi nanti akan masuk ke penilaian UAS. Ingat, UAS itu penilaiannya paling tinggi. Jika UTS itu hanya 30%, kemudian tugas-tugas itu 30%, UAS itu nilainya 40%. Nilai UAS paling tinggi yaitu 40%. Maka harus serius. Kemudian maksimal dikumpulkan tanggal 10 Juni. Nah, 10 Juni ini karena sesuai jadwal yang kita sesuai kalender awal itu tanggal 10 Juni itu hari UAS. Nah, disitulah hari pengumpulan. Tapi jika nanti ada edaran dari Warek 1, UAS boleh dilakukan dari tanggal 10 Juni sampai tanggal misalkan 17 Juni, maka nanti mungkin ada kelonggaran waktu lah. Saya tambahkan beberapa hari untuk bisa lebih melengkapi data. Jadi artinya 10 Juni ini sesuai dengan kalender awal kita, tapi jika ada edaran terbaru dari Warek 1 berkenaan dengan tanggal UAS, maka nanti akan saya update. Terima kasih. Berikut adalah pemaparan singkat berkenaan dengan UAS. Semoga dapat difahami. Insya Allah nanti rekamannya akan saya share di grup.